Pandu. Oh, duduk kursi saja. Karena nanti kita pelan-pelan ya. Pasangan yang kedua yang kita nantikan juga, yaitu keluarga dari Bapak Yunus. Bisa dipersilakan dulu. Ketawa kabeh kok tenang ae. Ya, kita akan sama-sama bincang santai dengan kedua pasangan ya. Nanti formatnya seperti ini. Saya serahkan satu keluarga. Gak boleh rebutan ya. Ya. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan kepada kedua keluarga. Pertama nanti pertanyaan akan diberikan kepada keluarga Bapak Pandu. Jawabnya satu-satu. Nggak boleh rebutan juga. Nanti dikasih Bapak Pandu lebih dulu, terus Ibu Pina. Begitu juga nanti Pak Yunus, Bu Susan. Dan nanti setelah saya tanya, dijawab satu persatu. Teman-teman bisa bertanya tentang apa yang teman-teman ingin ketahui di dalam perjalanan mereka. Kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan dari saya terlebih dahulu. Saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Pandu di dalam keluarga. Coba Bapak Pandu menceritakan bagaimana pertama kali bisa bertemu dengan Aib Iqbal. Luar biasa. Saya ceritakan ya. Awalnya saya itu memang waktu itu saya umur 31 dan saya sudah mempunyai anak-anak itu menjadi kurang rusuk. Awalnya saya di KKA Kajuna. Saya bukan Kristen dari suami ibu. Saya remaja dari Malang, terus sebentar terus saya ke pemuda. Terus setelah itu umur 31 dan mempunyai anak-anak untuk mendirikan suatu rumah tangga. Saya berusaha dengan apa? Ya, saya pertama berdoa. Kedua, saya berlaknam buana di gereja di Surabaya kan banyak bahasa gereja Mandarin. Saya prinsip satu, saya mesti cari yang bisa berbahasa Mandarin. Jadi saya cari, saya ke Elion, ke Glory, ke Trinitas. Terus ya, jadi pagi saya ke gereja-gereja itu, sore saya ke gereja saya di KKA itu. Setelah itu suatu saat itu saya keluar dari pintu samping itu saya nabrak ya. Saya keluar, saya bilang masa saya masuk, mau keluar gitu. Nah itu mulai berkenal. Oke, cerita yang sangat romantis ya. Kita bisa lihat karya Tuhan mempertemukan itu sangat luar biasa. Kita akan mendengarkan kisah dari Bapak Yunus bertemu dengan Susan. Kalau ketemunya sih lama sekali sejak kecil
kecil kita sudah berteman di gereja. Jadi sejak sekolah minggu sama-sama di paduan suara anak-anak gitu ya. Dan bahkan papa-papa kami dulunya itu BFF ya. Jadi papanya Susan sama papa saya dulunya itu best friends forever gitu ya. Ya kalau sejak kecil sih nggak ada perasaan apa ya, kayak teman aja begitu sampai ya tentunya ketika saya sudah waktunya, ya kan, waktunya untuk cari gitu, tentunya saya punya kriteria walaupun mungkin tidak ada seorang pun yang bisa 100% memenuhi kriteria saya, tapi kalau kita khususan itu majority gitu ya. Dan saya walaupun orangnya suka adventure, dalam arti saya suka tantangan, suka ya orangnya pokoknya suka bertualang begitu ya, bukan bertualang cinta loh, bukan. Ya bertualang itu, tetapi kalau untuk urusan ini saya tidak berani untuk gambling dalam arti saya nggak mau cari orang yang saya tidak kenal. Oleh sebab itu saya cari yang satu gereja yang saya sudah kenal sejak kecil, bahkan keluarga saling mengenal. Dengan begitu saya akan merasa safe karena ini satu perjalanan hidup yang panjang. Ya, itu aja. Thank you. Ya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Jadi habis ini pemuda sekalian dan pemudi sekalian, carilah orang yang tepat di dalam gereja di KTO sana, terutama di dalam komisi pemuda, supaya ada generasi yang boleh melanjutkan kisah yang baik dari Bapak Yunus. Pertanyaan berikutnya, ini nanti masing-masing akan menjawab. Pertama dari Ibu Susan dulu. Pertanyaannya begini, bagaimana Anda yakin itu adalah pasangan yang tepat untuk Anda? Saya ini sebenarnya bukan seorang pembicara, saya seorang pianis. Makanya kalau disuruh bicara di depan umum saya agak grogi. Kalau ditanya, kok bisa tahu kalau Pak Yunus ini pasangan saya ya? Sebelum kita lebih jauh sama Pak Yunus, saya sebelumnya sudah berdoa. Pada waktu itu saya umur 28. Bayangkan kalau umur 28 belum pernah pacaran itu gimana gitu loh ya. Jadi saya mulai memikirkan, saya mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan, kamu kepengen saya menikah atau Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang lain? Pada waktu itu setelah beberapa bulan saya berdoa, dan saya juga tidak pernah melirik ini, tidak pernah. Saya ke gereja ya biasa-biasa aja. Tapi suatu hari kok saya itu ditelepon gitu loh. Ditelepon, bicara-bicara. Loh, saya heran. Selama ini berapa puluh tahun tidak pernah telepon kok. Mulai sekolah minggu tidak pernah telepon. Kok tiba-tiba kok telepon? Ada apa ini? Terus ya, saya pikir ya paling cuma ngomong-ngomong ya tidak apa-apa. Terus waktu itu hari ulang tahun saya. Pada waktu itu setelah latihan kursion dia sudah ngucapin selamat ulang tahun ya Susan. Oh iya kok, sisi. Selamat ulang tahun tadi kan sudah ngomong lagi. Jadi yang mulai saat itu sudah ditelepon, sudah pendekatan,
Nah, mumpung besok saudara WW ulang tahun. Bagi kaum hawa, siap-siap malam nanti. Ucapkanlah selamat kepada saudara WW. Bisa jadi itu adalah getaran yang pertama. Nanti getaran itu bisa berlanjut ke tahap-tahap berikutnya. Ya, kita akan lanjut kepada ayat bulan. Pertanyaannya sama, bagaimana ayat bulan ini bisa yakin bahwa Bapak Pandu adalah pasangan yang tepat untuk ayat bulan? Kalau adik bilang mungkin beda sama Susan ya. Kalau Susan ini termasuk gadis yang pendiam, yang teratur, ya. Lain dengan Bimbingan, beda banget. Kalau saya jujur aja, waktu pemuda remaja itu banyak banget teman. Sejujurnya dalam hati dan pikiran saya akan mendapatkan seorang yang pintar ngomong soal cinta ya, berbui-bui gitu loh, ya. Seorang yang aktif, yang berakhir gitu kan. Tapi ternyata Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Justru Tuhan pilih orang yang beda, ya, sifatnya itu beda banget, ya, dua orang beda banget. Karena saya juga akhirnya saya baru sadar sambil berdoa saya juga, karena waktu itu terus terang jangan ditiru, banyaknya gangnya, ada ban serepnya di belakangnya beberapa ban serep. Jadi saya rasa sebelum jalur melangsung, saya boleh memilih, ya, boleh lihat yang banyak, boleh pilih yang banyak, mana yang terbaik, yang sesuai dengan diri kita ya. Yang sesuai itu bukan berarti yang cocok terus sama apa? Saya senang ngomong, terus calon saya juga orang yang suka ngomong, nanti malam tidak tidur, ya. Jadi Tuhan tahu yang terbaik, itu yang Tuhan sediakan. Saya orang nggak telatenan, dia seorang yang penyangga, ya. Oleh sebab itu saya sambil berdoa dan orang yang membuat kita semakin mengasihi Tuhan, ya. Terus kita jalan bisa damai sejahtera, nggak ada ketakutan, nggak ada apa. Itu saya rasa sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan dia orang yang nggak banyak bicara, tapi banyak tindak tanduknya itu bagus ya. Jadi saya bisa melihat akhirnya di antara sekian banyak, oh inilah yang terbaik, ya, itu yang saya ambil. Dan saya setuju ya, kalau tadi Ustaz Andre bilang pemuda-pemudi GKT Hosana, carilah ya pasangan di antara tempat ini. Saya kurang setuju. Kalau kita dapat pasangan kita cewek, kita bawa pasangan kita ke gereja ini. Contohnya seperti gereja ini ya. Gadis-gadisnya di luar sana tapi yang Kristen ya, yang cinta Tuhan, itu yang utama supaya hidupmu diberkati dan dipimpin. Bawa mereka ke sana sehingga di sana semakin banyak anak-anak Tuhan ya yang dipersatukan. Amin. Ya, walaupun dapat di luar dibawa ke dalam sana. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ingat, ada koma tadi. Jangan lupa bawa pasangan kalian ke sini. Jangan sampai kalian bilang. Kita akan tanya para suami. Terlebih dahulu kita akan tanya Pak Yunus. Pak Yunus, bagaimana Pak Yunus bisa yakin bahwa Bu Susan adalah pasangan yang tepat untuk Pak Yunus? Iya, ya pertama-tama saya pribadi saya tidak percaya jodoh. Ya, jadi saya tidak percaya Tuhan menjodohkan saya dengan Susan. Saya bilang itu karena pendapat saya kalau Tuhan menjodohkan, maka kalau misalnya saya tidak puas dengan Susan, saya komplain sama Tuhan, ini kan jodoh kamu kok kayak gini, enggak. Ya, karena saya tidak percaya jodoh, maka apapun kalau hal positif tentunya itu saya senang. Kalau hal negatif, saya pun juga harus terima dengan senang hati. Itu karena sudah include all in gitu ya. Jadi itu merupakan tanggung jawab saya karena saya sudah
mengambil Susan sebagai istri saya, gitu ya. Sehingga ketika itu tentunya saya ya maklumlah, pria itu lebih kognitif, gitu ya. Saya punya list untuk kriteria-kriteria itu, dan memang saya yakin bahwa nggak ada seorang pun yang bisa 100% memenuhi kriteria tersebut. Tetapi hal-hal yang paling utama itu yang saya perhatikan. Yang pertama tentunya anak Tuhan, ya. Jadi harus orang yang benar-benar percaya pada Yesus dan orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah pemusik. Harus sama-sama musik supaya bukan untuk adu kepiawaian dalam bermusik, bukan, tetapi supaya bisa memahami saya sebagai seorang pemusik. Jadi kita bisa saling memahami dan bisa saling support di dalam pelayanan. Dan yang ketiga tentunya hal yang juga penting bagi saya adalah memahami status saya sebagai hamba Tuhan. Jadi itu 3 poin utama yang mutlak yang harus ada. Sedangkan syarat-syarat yang lain itu secondary, gitu ya. Jadi yang utama. Atas dasar itu ya jatuhlah pilihan saya pada Miss Susan pada waktu itu. Kita berikan tepuk tangan. Ada penghiburan untuk kalian. Jadi kalau kalian cinta kepada orang musik, atau kalian orang musik dicintai oleh orang yang tidak bisa main musik, jangan bersedih hati. Karena tidak semestinya semuanya itu kita harus sama-sama suka gitu. Jadi kita bisa saling melengkapi hal-hal yang lain. Saya harus netral dulu, nanti pada cari yang sesuai dengan itu. Jadi kalau misalnya Vivi nggak bisa main musik dan Vivi mencintai Agung yang bisa bermain musik, itu tidak masalah. Ini contoh. Dan begitu sebaliknya. Jadi kalian para kaum Anda kalau mengejar pemain-pemain musik kita yang ada di sini, satu di sini, jangan bersedih hati. Kalian tidak bisa main musik, jangan sedih hati. Paling tidak kalian bisa nyanyi suara 6, suara 7 sudah lumayan. Oke, kita akan lanjut kembali dengan pertanyaan yang akan dilontarkan kepada Bapak Pandu. Bapak Pandu, bagaimana Pak Pandu bisa yakin bahwa Ibu Binglan merupakan pasangan yang paling tepat untuk Bapak Pandu? Saya sebetulnya sudah begini ya, kita hidup waktu itu saya memang betul-betul berdoa untuk mencari istri ya, dan bukan mencari pacar lagi. Itu saya waktu itu kan nomor saya jadi nomor 1, jadi saya harus cari jodoh saya. Terus saya berdoa gini, suatu saat itu saya ambil sepeda motor baru ya. Terus saya akan cuci sepeda motor. Terus tiba-tiba dalam hati saya, Tuhan, siapa ya? Calon saya itu Tuhan saya di mana ya? Saya cari-cari belum ketemu. Terus ada suara, nanti akan ada gadis satu yang kamu bonceng yang pertama. Ya itu. Betul. Ada komanya. Terus suatu saat itu ponakan saya. Sepupu saya dari Malang. Dia ada perlu, terus saya boncengkan. Terus kedua kalinya, saya waktu ke gereja, tiba-tiba teman saya itu sakit. Kebetulan kakaknya itu juga kenal sama Binglan. Gitu. Jadi terus cerita-cerita, iya si A itu sakit. Saya kenal juga adiknya. Itu saya kenal, terus Binglan juga kenal cece-nya. Ayo sama-sama kita berkunjung ke rumah sakit. Memang kalau itu unik ya. Kalian juga bisa merasakan keunikan nanti di dalam mencari pasangan. Bukan terus.
Pertanyaannya untuk Ibu Susan terlebih dahulu. Bu Susan, apa yang membuat Bu Susan menerima Pak Yunus sampai pada saat ini? Alasan apa yang membuat Bu Susan menerima Pak Yunus sampai pada saat ini? Maksudnya tidak straight. Masih bisa percaya. Alasan apa yang membuat Bu Susan itu bisa menerima Pak Yunus? Tidak usah sampai saat ini digilit ya supaya enggak. Mengapa? Alasan apa yang membuat Bu Susan bisa menerima Pak Yunus? Tadi kan saya sudah berdoa. Setelah itu saya juga mengalami damai sejahtera. Terus saya juga melihat Pak Yunus juga seorang yang bertanggung jawab, pasti juga bertanggung jawab pada pekerjaan Tuhan dan juga rumah tangga. Jadi saya bertekad untuk menerima dia sebagai suami saya. Satu poster yang bagus ya. Kita berikan tepuk tangan. Ya, Bu Pinglan. Apa yang membuat Ibu Pinglan itu bisa menerima Pak Pandu pada waktu itu? Seperti janji pernikahan kita. Dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kaya atau miskin, dalam keadaan apapun juga, karena kita sudah berjanji itu bertekad ya. Apapun yang terjadi, setiap keluarga pasti ada pasangan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tetapi apabila kita ada takut akan Tuhan yang utama, kita mengutamakan Tuhan, maka kita akan melakukan setiap perkara di dalam jalan ya yang telah dipilih. Dan itu kita yakin kalau Tuhan sudah mempersatukan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Ini pertanyaan yang menegangkan. Akan diberikan untuk Pak Pandu terlebih dahulu. Pak Pandu, bagaimana perasaan Pak Pandu pertama kali menjalin hubungan dengan Ibu Pinglan? Ya, terus terang aja saya sudah mulai yakin bahwa ini adalah Tuhan, Tuhan. Saya juga memberanikan diri. Padahal kalau dilihat itu Ibu Pinglan itu seorang mantan kepala sekolah di sekolah Mandarin. Jadi luar biasa disiplinnya dan juga ya segala sesuatunya kita harus sopan santun, hormat gitu ya. Jadi kita pendekatan kepada orang tua gitu. Setelah itu saya yakin bahwa saya bisa dan kami mulai lagi mendekati Tuhan. Yakin bahwa ini adalah memang tulang rusuk saya, jadi saya harus rebut sampai dapat. Untuk perjalanannya, saya cuma berpegang pada 1 Korintus 13. Itu kasih itu lemah lembut, murah hati, tidak cemburu, marah aja. Dan nanti boleh dilihat sendiri di Korintus 1 Korintus 13 tentang Pak Pandu ketika pertama kali tahu Bu Pinglan menerima cintanya Pak Pandu, gimana hatinya Pak Pandu? Dia sudah langsung tanya, pasti sangat bersyukur. Bersyukur ya. Nah, biarlah kita sekalian juga bersyukur ya. Pasangan apa yang ada saat ini. Dia tanya Pak Yunus sekarang. Pak Yunus, bagaimana perasaan Pak Yunus pertama kali menjalin hubungan dengan Ibu Susan? Soalnya Ibu mulai dari mana gitu ya? Karena
saya sudah kenal ini dan kemudian begitu saya mulai nembak gitu ya, ya Susan tidak langsung jawab. Ya, Susan tidak langsung jawab. Memang ya saya pikir-pikir dulu gitu ya. Dan ya saya hargai itu karena memang justru keputusan yang dipertimbangkan dengan baik itu lebih berkualitas daripada yang emosional langsung menjawab. Ya perlu diingat waktu itu saya sudah juga umur sekitar 32. Jadi ya saya kira kita berdua sudah cukup dewasa waktu itu dan ya menunggu juga deg-degan gitu ya, karena jawaban bisa ya bisa enggak gitu ya. Ya saya tetap berdoa dan pada akhirnya ketika deadline yang sudah Susan katakan oke, sampai sekian nanti saya kasih tahu gitu ya, dan jawabannya ya tentunya plong. Jadi masa penantian sudah berakhir dan kemudian masuk kepada masa-masa untuk lebih mendekatkan diri. Terus terang senang dan juga ya terus kita mulai berkomitmen untuk semakin mengenal lebih banyak aktivitas bersama yang kita lakukan, bahkan sampai sama-sama dengan aktivitas bersama itu menurut kami adalah pelayanan gitu ya. Jadi sampai pernah dengan Vokal PDA kita memang adakan tur pelayanan sampai ke Jawa Tengah bareng semuanya, sehingga dari situ kegiatan sehari-hari yang kami lakukan bersama, disitulah kami boleh semakin mengenal. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Binglang lagi. Ini pertanyaan terakhir, nanti Ibu Binglang setelah itu Ibu Susan dan teman-teman bisa bertanya. Saya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan pada saat berpacaran dan pada saat menjalani pernikahan? Saya diingatkan kembali 36 tahun ya, 36 tahun yang lalu. Karena nanti bulan Maret usia pernikahan saya 33 tahun. Ya. Kalau perbedaan itu ada banget karena kita punya sifat yang sangat berbeda. Jadi apalagi saya mulai kecil sudah kerja di Mas Pion ya. Saya mulai tahun 75 itu sudah kerja. Terus 77 saya masuk Mas Pion sampai saat ini. Nah, waktu yang begitu panjang dan kalian mungkin tahu tempat tugas saya itu ketat banget ya. Disiplin kayak militer ya. Harus tekla, nggak boleh nggak masuk, izin dipotong, jadi mungkin ngerti ya. Dengan begitu saya bisanya berlibur itu hanya pada Idul Fitri. Sedangkan Pak Pandu ini jualnya itu kue-kue, biskuit dan lain sebagainya, PND. Rame-ramenya ya waktu hari raya. Jadi saya mau pergi melengket, dia nggak bisa, harus jaga toko karena cinta orang tua luar biasa. Sehingga ini semua membuat saya juga tidak nyaman, sejujurnya tidak nyaman karena perbedaan yang sangat besar. Akhirnya saya pergi dengan teman-teman saya sendiri, banyak karena teman saya. Kamu tidak pergi ya gak apa-apa, saya bisa pergi sendiri. Dan akhirnya sampai satu saat saya pergi ke Bali, 2 bis teman-teman di luar. Lalu akhirnya saya pulang, saya bilang sama dia, saya cuma ngomong, kamu mau pilih saya atau pilih tokomu? Kamu kalau bertokomu ya di toko aja, nggak usah kita pisah. Ya, saya sampai katakan saya bisa. Tidak apa-apa ya, ini belajar untuk mengerti perbedaan. Akhirnya dia bilang jangan cepat ngomong gitu, ya, karena usia kami berbeda banyak, itu juga banyak pengaruhnya ya. Lebih sabar, lebih dewasa. Akhirnya dia bilang kita cooling down. 2 minggu kita tidak ketemuan, tidak telepon, tidak jumpa, tidak tatap muka. Kita berdoa, sama-sama berdoa. Ya, nanti Tuhan kasih jalan yang terbaik. Gitu doa. Lutut dia lebih kuat dari lutut saya, jujur aja. Karena saya merasa saya punya teman banyak kok. Gitu. Akhirnya sungguh puasa doa itu besar.
Dia bilang, kalau dalam 2 minggu itu kamu merasa tidak damai sejahtera, ya nggak ketemu, kamu bisa kangen, terus kamu tidak damai, ya wis nanti kita 2 minggu lagi ketemu. Akhirnya sungguh selama perjalanan 2 minggu dengan sifat saya, dengan sahabat yang begitu banyak, saya masih merasakan sesuatu yang hilang, ya, sesuatu yang hilang. Akhirnya saya sambil berdoa juga berkata, Tuhan, ya saya mungkin asal mengucap, ya, orang perempuan, kalau perempuan itu lebih gampang ya pulang, kecuali Bu Susan gitu ya. Kalau Bu Susan lain, ya itu gampang diplos, wes kita pisah aja. Sungguh saya tidak damai sejahtera. Monggo dalam 2 minggu itu teman-teman saya yang pergi sama saya itu tiap hari ada yang datang gitu loh, datang yang cowok loh ya, bukan cewek, cowok datang. Tapi saya kok tidak damai, tidak ada sukacita, ya, tidak ada sukacita karena mereka sejujurnya bukan anak-anak Tuhan, bukan anak-anak Tuhan yang sementara memberikan sukacita sementara kepada saya. Tetapi di saat itu saya yakin di tengah-tengah perjalanan apa ini pacaran juga tidak semulus jalan tol, tetapi ada waktu kita harus cooling down untuk berdoa, ya, bukan menurut jalan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Dan perjalanan pernikahan juga merupakan satu perjalanan yang berat karena saya mulai kecil sudah kerja mulai tahun 77 dan saya harus memberikan seluruh hasil gaji saya untuk mama saya, seluruhnya disetorkan. Nanti saya baru kasih catatan mama saya harus butuh ini, butuh itu, ya. Akhirnya pernikahan itu saya bilang sama Coach Jensen, zaman itu tidak ada loh orang yang hanya kawin di gereja, pasti pesta pora, ya. Tetapi kita harus tahu kondisi ekonomi kita sendiri. Lalu kita putuskan bersama karena papa mamanya waktu itu belum percaya Tuhan, dan kami putuskan untuk hanya menikah di gereja karena kita harus lihat kantong kita sendiri. Waktu itu kita putuskan untuk nikah di gereja dan undangan itu satu kantor saya kasih 1 undangan. Siapa yang mau datang silakan datang, ya. Lalu teman gereja Purwaka itu saya kasih undangan 1. Kalau mau datang. Lalu majelis 1, sudah hanya keluarga dekat aja yang kita undang di gereja, dan zaman itu belum ada. Tetapi saya tidak gengsi, saya dan Coach tidak gengsi. Oh harus pesta pora. Yang penting jalan berikutnya setelah menikah itu jauh lebih penting. Dan saya waktu itu kalau di Mas Bion zaman dulu bonus tahunan itu setiap pungli, ya, angpauan itu Februari itu bisa 8 kali gaji. Jadi saya menunggu dengan sangat uang untuk pernikahan, ya, maksudnya minim kita juga punya pegangan. Tapi selama saya bekerja mulai kecil itu, mama saya itu terus jatuh kakinya, jadi harus operasi berapa puluh kali, sehingga itu membuat saya, oh ya kita merit ya, Maret, 12 Maret. Jadi setelah kita dapat angpau, saya punya pegangan sendiri. Karena mertua sudah bilang nggak boleh kerja. Orang totok kalau menantu kerja itu dianggap mertuanya nggak bisa ngasih makan. Jadi saya harus keluar dari rumah. Waktu itu kita putuskan seperti itu. Tapi mama saya justru pada Februari mama saya jatuh lagi, operasi total. Uang saya yang dapat dari itu bonus tahunan langsung kita setorkan ke rumah sakit untuk pembayaran. Saya bersyukur Tuhan. Untung ya saya kok tidak pesta pora, terus akhirnya saya harus nanggung utang kan gitu. Tapi setapak demi setapak saya mensyukuri segala berkat Tuhan, dan saya selalu menghitung-hitung kasih setia Tuhan itu yang tidak pernah berkesudahan. Walaupun saya tidak berlimpah ruah, ya, dengan uang waktu seumur saya tahun 80 sekian, saya itu gajinya sudah ratusan ribu, sudah banyak banget kalau zaman itu. Tetapi Tuhan izinkan menempa saya, ya, di tengah-tengah kesulitan sekalipun kita selalu berdoa bersama, ya. Walaupun mau merit, mau menjalani kehidupan pernikahan, Tuhan masih izinkan ujian itu datang, tetapi Tuhan membiarkan kita melewati laut merah itu bersama Tuhan, ya.
Silakan dan kami. Terima kasih. Syukur gak kecil kena yang mata gitu. Ceritanya sungguh kayak film-film sinetron gitu. Tapi ini lebih dari sinetron, karena ini sungguh-sungguh kita lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup Itu yang kita. membuat kami semakin kuat. Oke, terima kasih. Sekarang Bu Susan mungkin bisa sharingkan perbedaan ketika berpacaran dengan pada saat pernikahan, apa aja ya. Jadi hal-hal yang indah yang boleh dialami, yang hal-hal yang tidak menyenangkan. Terus sekarang kalau masa pacaran dengan masa pernikahan itu beda total. Kalau masa pacaran kemana-mana digandeng, nyetir mobil, pegangan. Tapi kalau sudah menikah, yang digandeng bukan istrinya tapi anaknya. Kalau dulu setiap kali halo sayang, sekarang yang dicari mana Mimin, mana Justin, bukan mamanya yang dicari. Ya tapi saya memaklumi memang kehidupan pernikahan itu seperti itu, dan saya juga bersyukur bahwa dia masih mengingat anak-anaknya gitu ya. Jadi saya tidak masalah walaupun anak saya tidak dipanggil. Ya jadi ya kehidupan pernikahan itu paling nggak sesuatu yang unik, bahwa di dalam pernikahan itu kita belajar banyak hal. Kita belajar kesabaran, kita belajar menahan emosi. Kalau saya biasanya kalau masa muda dulu waktu pemuda itu kalau saya tidak suka sama orang ya saya langsung di situ ya saya maki-maki. Tapi kan nggak mungkin saya maki-maki suami saya. Paling saya diam dulu sebentar. Kalau sudah cooling down saya baru ngomong, Pak, aku tadi tidak suka loh ya kamu ngomong kayak gitu. Kita belajar. Jadi nggak langsung to the point, kita langsung saling semprot gitu ya. Seringkali kita juga saling marah-marah juga ya. Tapi marahnya tuh marah elit gitu ya, bukan marah seperti marah orang kampungan gitu yang aku nggak suka gini tidak. Tapi kita belajar untuk marah secara terhormat. Jadi nggak saling memaki atau apa, tapi kita saling bicara. Saya tidak suka kamu ngomong kayak gitu, saya lebih suka kamu ngomong seperti ini dan sebagainya. Dan juga dalam mendidik anak, saya juga tidak sepenuhnya ini merupakan tanggung jawab saya, tapi saya juga membagi dengan papanya juga. Jadi anak-anak juga bisa merasakan kalau dididik seorang ayah seperti ini, kalau dididik seorang ibu seperti ini. Ya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Nah, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman. Teman-teman bisa bertanya siapa saja, kecuali saya ya, karena bintang tamunya kan kedua pasangan. Saya nggak boleh ditanya gitu, nanti kalian kena sanksi gitu. Jadi kalian boleh bertanya kepada 4 bintang tamu kita. Jadi saya akan berikan kesempatan, adakah yang ingin bertanya? Kita buka tiga orang dulu penanya untuk gelombang pertama. Ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Jangan suka-suka, ini kesempatan emas. Angkat tangan dan boleh bertanya. Nanti angkat tangan, berdiri, nanti lontarkan pertanyaan kepada siapa. Oke, silakan, Johan. Oke, dari dua pasangan ini kan pernikahannya sudah lama ya. Jadi kan kalau dalam hubungan itu ada pasang dan surut. Ya. Gimana kalau menyikapi waktu hubungan itu lagi surut-surutnya? Itu kan yang bahaya. Gimana caranya? Kan sudah berapa lama pengalaman? Tahun-tahun. Ini ditujukan kepada siapa? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Langsung silakan. Perwakilan bisa. Ya, kita ingat firman Tuhan ya. Jangan biarkan amarah itu sampai matahari terbenam ya. Jadi kalau ada masalah cepat selesaikan, jangan menunda. Menunda itu satu hari akan membuat jarak semakin jauh.
2 hari tambah seragam ngomong, 3 hari babano. Ya, jadi kita harus ingat itu sehingga kalau tadi Bu Susan katakan benar, kalau ada masalah dia selalu bilang Pak saya tidak suka ini. Mungkin adik-adik tahu waktu kami menikah sifat kami yang berbeda banget itu. Satu saat waktu makan siang Pak Pandu ini ngasih saya sekali kertas surat cinta, terus tak baca-baca di sini. Lah, aku nggak suka dengan kamu gini, dengan tulis. Akhirnya saya bilang ngapain? Wah kita berdampingan nanti ditulisi surat. Terus dia bilang apa? Kalau saya ngomong sama kamu, pasti kamu suaranya lebih tinggi dari saya. Ya dong? Ya. Jadi lebih baik aku ngomong ini dengan kertas. Saya baru, akhirnya saya baru sadar, iya ya. Kita sendiri kadang nggak bisa mengontrol kekurangan, ya sifat negatif kita sendiri. Harus orang lain. Makanya pasangan suami yang sungguh-sungguh didasari cinta dan takut akan Tuhan, pasti semuanya akan terselesaikan. Ya dengan baik. Jangan sampai matahari terbenam, ya dapat selesai. Silakan keluarga Bu Susan. Ya, mungkin kalau pertanyaan itu saya coba tangkap. Jadi begini, ini kita ngomong yang ketika sudah menikah ya. Kalau memang kalau waktu pacaran itu pasti yang romantis itu banyak, gitu ya. Tapi ketika kita sudah masuk dalam bahtera pernikahan dan keluarga ini, maka sebenarnya yang menjadi yang utama dari situ itu bukan hanya melulu yang romantis saja, gitu ya. Tapi bagaimana kita menghadapi reality di dalam kehidupan itu dan kita hadapi secara bersama. Dan hal-hal rutinitas yang kayaknya itu mungkin boring atau apa, itu justru yang merupakan alat yang bisa membentuk relationship kita, gitu ya. Jadi menurut saya bukan lagi hal yang romantis seperti itu, tetapi hal-hal sehari-hari yang rutin, yang sehari-hari itulah yang menjadi alat bagi kita untuk shaping each other, gitu ya. Dalam segala hal. Tapi saya ngomong bukan berarti hal yang romantis nggak penting, nggak perlu, itu juga perlu, ya. Kita berdua saling ini, kalau pas yaitu momen ulang tahun tadi kita sekali berlomba untuk bikin surprises each other, gitu ya. Nah, salah satu contoh ketika di Amerika, ya dia Susan ulang tahunnya bulan November, ya. Ya, bulan November di Amerika tuh sudah mulai dingin, ya. Dan saya mau bikin surprises, beli kue tart di Amerika, tapi saya nggak mungkin bawa kue tart itu masuk ke rumah, ya kan? Pasti tahu, ya karena di Amerika apartemen kecil, nggak ada tempat untuk menyembunyikan. Jadi saya taruh di mobil, dalam mobilnya parkir di luar toh. Tapi karena cuaca dingin di luar, jadi itu nggak akan melted, gitu ya. Terus besok pagi-pagi saya harus keluar. Pagi-pagi masih buta, masih ini ya. Saya harus keluar dan dingin itu dari apartemen saya, kalau jalan mungkin ya sekitar 30-40 meter ke parkiran dengan dingin seperti itu. Saya nggak mungkin langsung buka kloset untuk ngambil jaket atau apa. Dia pasti akan ketahuan. Ini soalnya Susan itu waktu tidur radarnya itu sensitif banget. Bunyi sedikit aja bangun, gitu ya. Sehingga saya pelan-pelan buka kunci, keluar dengan dinginnya seperti itu. Saya ambil dan saya bangunkan Jasmine pelan-pelan, terus just ya make a little surprise, gitu. Sampai dia tanya, kamu simpan di mana ininya? Mau cerita enggak ya, gitu ya. Dan akhirnya dia cerita dan ya intinya
tetap momen-momen yang romantis itu perlu ada, tetapi sebenarnya yang benar-benar shaping our relationship itu adalah justru yang menurut saya hal-hal yang rutin. Oke, terima kasih. Sudah terjawab ya pertanyaannya tadi. Semoga dibuatkan atau menjadi konklusi ke depan. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ingin ditanyakan kepada kedua warga? Silakan Saudari Dianpani. Berdiri. Berdiri dulu lah, berdiri supaya dilihat semuanya. Kalau di firman Tuhan ada mata pernah dia, telinga tidak pernah dengar, tidak pernah terpikir. Ya, kita imani aja. Kita imani. Dan lagi harus imani aja. Harus terima aja. Oke, terima kasih. Taatan itu penting juga. Ya, kadang Tuhan sudah sediakan, tapi tidak Tuhan saya punya pilihan yang ini yang itu syaratnya juga. Ya, oke, terima kasih sudah terjawab ya. Kalau belum nanti teman-teman bisa bisikan Papa ya setelah supaya dia juga dapat bisikan. Siapa yang mau goceng Papa? Pulang nanti yang goceng bersama Papa dia Mas. Ini ambil demi bisnis ini. Kayaknya Papa. Ya. Ada dari teman-teman yang ingin nanya lagi? Silakan, Saudara Arif. Ya, pertanyaan saya kepada Ibu Bima dan Pak Pandu. Pertanyaan mengenai ini pemilihan tempat untuk bergereja setelah menikah. Ini janjiannya gimana ya, Ibu Bima dan Pak Pandu, boleh di-sharingkan mungkin? Sama juga masalah pemilihan waktu, mungkin mau meritnya ya pakai gereja mana atau di pernikahan di mana sama lain. Terus terang aja waktu itu yang lebih dominan bilang ya, karena dia di sini kan banyak aktivitasnya. Sedangkan saya di KKA kan hanya sekedar aja, kalau ada dekorasi aja, dan ada drama Natal baru saya begini. Dan kalau Bima kan ada jadi kur, jadi itu jadi nggak mungkin meninggalkan gerejanya, jadi saya ikut. Nah, sudah terjawab ya? Sudah. Makanya kalau ada yang putra maupun putri cepat Iya. iya pada putri kan ya Cepat ekor maksudnya. iya ya maksudnya beraktivitas itu penting banget. Makanya saya bersyukur terus terang pada pemuda-pemudi di tempat ini kok lebih banyak ya mereka aktif ya, terus mengajak pasangan mereka untuk bergabung di dalam, karena mungkin gereja kita tidak terlalu besar sehingga keakraban itu ya walaupun pasangannya baru datang ke gereja ini tapi cepat disambut gitu loh. Makanya sambutan yang hangat itu sangat dibutuhkan di dalam gereja ya, itu yang membuat orang betah dan perasan. Oke, terima kasih. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Oh, silakan Belian. Pertanyaanku sih buat Dona ya, mau nanya pernah bosan apa enggak selama pernikahan ini? Di situ kalau bosan apa yang dilakukan? Dua pasangan ditanya, boleh siapa perwakilan yang ingin jawab? Kalau bosen, ya pasti pernah bosen lah. Tapi kalau sudah bosen, emangnya mau dibuang? Ya diterima, ya disyukuri dan dicari kelebihan yang lain itu apa. Kalau kita sudah boring dengan kehidupan anak-anak setiap hari ngurusi anak terus
biar nggak bosan. Jadi yang pasti bosan pasti pernah ada lah. Kehidupan pernikahan kok tidak seromantis kehidupan berpacaran. Jadi ya kita harus kreatif sendiri untuk membuat kehidupan pernikahan supaya nggak bosan. Oke, terima kasih. Silakan keluarga Pak Pandu sebelum menjawab. Terus terang aja dari kami ya, kan bilang kan aktif di kantor kan pagi jam 7:30, jam 7 harus keluar rumah dan kembali ke rumah itu sekitar jam 6. Sehingga bagi kami itu waktu itu begitu pendek untuk bertemu. Sabtu pun jadi ya itu nggak bisa bosan. Pokoknya kita ingat, pasangan kita bukan pasangan Superman dan Superwoman, ya. Dan lagi tidak ada yang sempurna. Ya. Lydia sama Gigi aja pernah ya kegigit, tapi kita yakin kalau itu pasangan kita pasti ada salah satu yang mengalah. Dua-duanya kan PDW pasti piring kita terbang. Ya. Oke, terima kasih. Saya akan buka satu pertanyaan terakhir. Siapa yang ingin gunakan untuk bertanya? Satu pertanyaan yang terakhir. Kalau nggak ada yang tahu silakan. Mungkin sampai sekarang apa sudah mendapatkan tujuan dari pernikahan? Jadi sudah get the meaning of the marriage. Bukan kepada dua. Puji Tuhan, kami sudah merasakan bahwa satu masa kehidupan pernikahan kami sudah kami lewati. Itu pada saat kami sudah melahirkan anak, pendidik anak besar dan anak sudah mulai dewasa. Mereka sudah bisa bekerja sendiri, bahkan mereka bisa bekerja di tempat yang jauh dengan prestasi mereka yang mereka capai. Kami sudah merasa cukup untuk mensyukuri apa yang telah kami lakukan. Tapi masih ada perjalanan panjang dari kehidupan ini. Terus terang, kami sudah mulai tua, mulai harus memikirkan untuk kehidupan kami selanjutnya setelah anak-anak nanti menikah. Kita harus berdua dan dalam menjalani kehidupan itu kita harus lebih siap mempersiapkan diri untuk lebih baik. Khususnya dalam hal ini kita harus lebih bergantung pada Tuhan dan tetap melayaninya sebagai rasa syukur kita atas semua berkat. Terima kasih. Silakan. Ya, pertanyaannya dalam. Ya. Nah, kalau dibilang kita sudah mencapai tujuan, ya bisa dikatakan seperti itu karena tetap tujuan akhir kita adalah how we serve God in the fullness of ours, gitu ya. Dan saya berpikir kami berdua sudah ke arah situ, di mana kita sudah memfokuskan semua kegiatan kita itu just how to serve God. And apakah sudah totally kita raih itu semua? Tentunya juga masih belum, karena ini masih dalam perjalanan, gitu ya, dalam perjalanan. Dan yes, kita masih punya anak-anak yang masih kecil, dan tentunya itu juga merupakan suatu tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk membimbing anak-anak kami di dalam Tuhan dan juga ikut menata masa depan mereka sebaik mungkin yang kita bisa. Kita bergerak ke arah situ, tetapi saya bisa melihat bahwa jalan ke situ itu sudah lurus, gitu ya. Hanya kita perlu penyertaan Roh Kudus dan punya kemampuan juga ini kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk terus bisa berjalan mencapai tujuan. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih kedua kita satu. Bisa persilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan kesimpulan akhir dari Pendeta Muswinarto berkenaan dengan bagaimana
kita mencari pasangan dan bagaimana batasan-batasan di dalam berpasangan, dan nanti beliau akan men-sharingkan pengalaman yang beliau didapatkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan sharing pengalaman dan segala berkat tips yang boleh kami dapatkan, dan saat ini kami rindu boleh belajar merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan oleh firman Tuhan untuk menolong kami lebih baik lagi, menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang hidup bahkan dalam masa-masa kami berpacaran. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau pertanyaan yang mungkin perlu dijawab terlebih dahulu adalah bedanya pacaran orang Kristen atau pacaran orang percaya Tuhan dengan pacaran yang orang yang tidak percaya Tuhan, kira-kira di mana? Di mana kira-kira bedanya? Apakah yang pacaran yang tidak percaya Tuhan itu boleh cium-ciuman, yang percaya Tuhan tidak boleh cium-ciuman? Apakah bedanya di tingkah lakunya? Yang pacaran tidak percaya Tuhan boleh pegangan tangan, yang percaya Tuhan nggak boleh pegangan tangan. Apakah beda pada tindakannya? Kalau jawabannya beda pada tindakan kan berarti kan satu boleh ini, satu nggak boleh itu, ya toh? Karena pada kenyataannya banyak pacaran orang-orang bukan percaya Tuhan Yesus, pacarannya malah justru lebih hot, dalam arti lebih sungguh-sungguh menjaga diri daripada orang Kristen sendiri. Karena tergantung juga pada budaya-budaya yang ada. Mereka yang budayanya semuanya harus ditutupin semua ya pacarannya tidak boleh pegang-pegangan, tidak boleh buka-buka. Kalau itu bedanya di mana kalau bukan pada tindakannya? Nah, ini mungkin satu pertanyaan yang menjadi perenungan kita bersama, karena jangan sampai nanti malah orang Kristen sendiri kalah sama yang orang bukan Kristen, tak lucu gitu ya. Dan ini memang hal yang menyedihkan, karena saya punya teman pelayanan di Seattle itu memang memfokuskan pelayanannya itu untuk pemuda-pemudi di sana yang ngaku diri Kristen. Ya. Ngakunya belajar ke sana, sama orang tuanya dikirim ke Seattle, karena siapa sih orang tua yang bangga ditanya anaknya sekolah di mana? Amerika, bangga loh. Nah, yang di Seattle sana itu ada sekitar ribuan mahasiswa-mahasiswi Kristen, KTP-nya Kristen, ngakunya Kristen, tapi di sana mereka hidup mereka satu berfoya-foya, ngabisin uangnya orang tua, dua free sex, drugs, dan ada yang melayani. Teman saya terbebani melayani di sana. Saya pernah diminta untuk bantu pelayanan di sana. Itu satu gadis itu mobilnya di sana itu Ferrari gitu. Dan orang naik Ferrari itu kayak naik pesawat gitu. Terus tasnya itu tiap bulan ganti saudara. Dan itu bukan tas yang murah, itu merek-merek, harganya ribuan dolar. Anak-anak muda Kristen yang gaya hidupnya tidak mencerminkan Kristus, pacaran itu apa sebenarnya kalau begitu? Apakah yang membedakan kita itu cuma tindakan saja? Karena kenyataannya orang-orang bukan Kristen tindakannya mungkin jauh lebih baik daripada kita orang percaya. Ini jadi satu tantangan bagi kita. Nah, bagi saya, ini pacaran tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya pernikahan. Dan artinya konsep kita tentang pernikahan itulah juga akan membedakan kita di dalam hal kita berpacaran. Karena apa? Karena pacaran dan pernikahan bagi orang Kristen itu sesuatu yang hubungannya itu dekat. Kenapa kita pacaran? Untuk menikah. Saudara, kalau pacaran bukan untuk menikah ya jangan pacaran, ya berteman aja sudah. Kan lucu ya, kalau katakanlah tadi sempat kan Bubina kan sharing ya, atau yang beban syarat itu waktu punya bawa besar, aku tidak sama Pak Pada. Oke, aku jalan sama kamu, tapi punya
beban jarak nggak apa-apa ya? Kira-kira ngomong nggak? Pasti nggak akan ngomong saudara. Kenapa? Kalau kita pacarannya bukan untuk menikah, terus sudah share sudah ngomong, jadi nggak pacaran? Nggak jadi. Ya, karena memang bagi orang percaya kita ini berpacaran itu adalah untuk menikah, bukan yang lain. Nah sekarang pernikahan itu sendiri itu apa sebetulnya? Dari mana asalnya pernikahan itu? Pernikahan itu bukan sekedar budaya, pernikahan itu bukan sekedar ya tradisi yang namanya manusia, bukan. Tuhan sendiri yang menetapkan pernikahan. Sehingga pertanyaan berikutnya, mengapa Tuhan itu menetapkan pernikahan? Mengapa Tuhan itu menetapkan pernikahan kalau begitu? Ya jelas sekali, karena kan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan perintah kepada manusia supaya beranak cucu. Ya kalau tidak menikah, gimana punya anak cucu? Ya kumpul kebun namanya, ya repot. Kan ada bedanya manusia dengan binatang akhirnya. Makanya Tuhan menetapkan pernikahan. Sehingga sebenarnya tujuan pernikahan itu apa? Ada yang tanya tujuan pernikahan itu apa? Kalau kalian membaca dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, waktu Allah itu menyediakan Hawa bagi Adam, ketika Tuhan berkata, tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja, marilah kita memberikan kepada dia seorang penolong yang lain. Pertanyaan saya adalah ketika membaca bagian itu, Adam lagi ngapain? Ketika Tuhan lihat Adam, kemudian Tuhan berkata, ayo kita kasih seorang penolong bagi dia, karena tidak baik diri sendiri. Kira-kira Adam lagi ngapain? Karena dia lagi melankolis dia pakai bilang kita ya sendiri lagi, daku kesepian, Tuhan tolong kasih daku seorang pendamping. Apakah dia lagi melankolis begitu? Saudara kalau baca dalam bagian ayat sebelumnya itu Adam sedang kerja. Kerja ngapain? Kerja mengolah taman yang Tuhan percayakan kepada Adam. Sehingga ketika Tuhan berkata, mari tidak baik seorang manusia itu sendiri saja, itu maksudnya apa? Tidak baik Adam itu kerja di WA, melakukan tugas yang kita percayakan kepada dia, supaya itu bisa hasilnya lebih maksimal, kita kasih dia penolong lain. Kenapa manusia itu sama Tuhan diberikan pernikahan? Karena tujuannya cuma satu, supaya bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, sebelum saudara itu pacaran, saudara tanyalah pada diri saudara sendiri, Tuhan, saya ini untuk apa hidup ini? Temukan tujuan hidupmu. Kalau kita ingin menjadi seorang bisnismen, tujuan hidupmu yang Tuhan inginkan sebagai seorang bisnismen itu apa? Menjalankan bisnis kita menjadi berkat bagi banyak orang dan menyaksikan nama Tuhan sudah. Sehingga kalau saudara ingin menjadi seorang bisnismen, carilah pasangan yang bisa mendukung saudara mencapai tujuan itu, melayani Tuhan dalam bisnis saudara. Sebetulnya apa yang Tuhan ungkapkan di dalam Alkitab soal pacaran itu sesuatu yang sangat-sangat simpel, sederhana sebetulnya. Dengan siapa sih kita boleh pacaran? Alkitab itu bukan petunjuk pacaran. Makanya bukannya Tuhan tidak peduli soal pacaran, karena sebetulnya Tuhan memberikan pada kita kebebasan yang begitu luar biasa. Tuhan bisa memakai tanda-tanda seperti tadi dalam oleh Pak Pandu, tapi itu tidak berlaku bagi semua orang. Sehingga makanya ada ditanya, loh kalau saya dari bisik dari Tuhan, terus dari mana saya tahu ini pasangan saya? Ya tidak akan bisa cari tahu seperti itu, karena itu tiap-tiap orang mempunyai anugerah yang Tuhan berikan sendiri-sendiri. Dan sehingga bagi kita, apa yang dikatakan Alkitab tentang pacaran jelas. Yang pertama, saudara harus berpacaran tujuannya untuk menikah. Itu dengan orang yang berbeda lawan jenis. Ini penting ditekankan loh, karena hari ini LGBT itu sudah sangat marak sekali. Di dalam Matius 19, Tuhan Yesus itu memberikan kondisi ketika dunia ini jatuh dalam dosa, ada 3 kemungkinan orang itu tidak menikah. Satu, karena memang dilahirkan demikian. Orang yang lahir cacat mental, Down syndrome, itu jelas untuk menikah 0 kemungkinan. Kecuali kalau mungkin Down syndrome, anak tunggal, papa mamanya sekarang, anak konglomerat kira ada mau menikah.
Tapi kalau dia Down syndrome, siapa yang mau sama Down syndrome? Jarang ada orang yang mau. Atau juga memang ada kemungkinan orang yang lahir dengan kecenderungan sesama jenis. Ketika orang yang lahir kecenderungan demikian itu tidak menikah dengan sesama jenis tetapi memilih untuk tetap single, dia bisa melakukan apa yang dikehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak jatuh dalam dosa homoseksualitas. Yang kedua itu adalah yang dibuat oleh orang lain pada Tuhan Yesus. Itu pada konteksnya zaman Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sedang itu orang sudah ngerti itu. Siapa itu? Sida-sida, orang yang dikebiri, seperti yang dilayani oleh Filipus. Orang yang sudah dikebiri tidak akan mungkin menikah. Dan yang ketiga itu orang yang memilih memang untuk memberikan hidupnya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Tuhan. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi kalau orang itu tidak menikah. Jadi kalau misalkan Anda sendiri walaupun digandrungi oleh banyak orang, tapi Anda berkata, Tuhan, aku tidak ingin menikah karena saya ingin bisa melayani Kau dengan sepenuh waktu saya, tidak terbagi. Itu satu hal yang berkenan di hati Tuhan. Jangan sadar orang kamu kok jomblo terus tidak laku kamu ya. Jangan takut. Karena ketika kita sambil komitmen untuk menyerahkan hidup kita melayani Tuhan dengan sepenuh waktu kita, dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, saudara harus jadi pendeta melakukan hal seperti itu. Saudara kita jadi businessman yang tidak menikah, tapi sudah melakukan bisnis saudara untuk melayani Tuhan, itulah sesuatu yang berkenan dari Tuhan. Tidak usah takut saudara tidak menikah, saudara. Asal saudara lakukan itu adalah untuk melayani Tuhan. Jangan saudara, saya tidak takut menikah karena apa? Karena memang saya tidak laku di mana-mana, ya repot saudara. Karena sekali lagi, saudara memang bisa tidak laku di mana-mana, itu ada kemungkinan. Tapi bukan berarti hidup saudara tidak berarti di hadapan Tuhan. Karena arti hidup itu, kalau saudara menikah atau tidak menikah di dunia ini. Karena Yesus berkata dengan jelas di surga nanti tidak ada soal kawin mengawinkan. Pernikahan itu hanya ada dalam dunia ini. Karena tujuannya sekedar untuk memenuhi bumi ini, dan juga kalau kita memang diberkati Tuhan pernikahan itu adalah menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah karena itu kita di dalam kita berpacaran, bedanya kita dengan orang dunia ini, mari kita tidak mengejar sesuatu yang sifatnya itu cuma sementara di dunia ini. Jangan pacaran kita, pokoknya aku ingin tahu rasanya pacaran itu seperti apa. Itu satu tujuan yang sangat-sangat kecil dibandingkan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan berikan pada kita kesempatan pacaran, tujuannya apa? Supaya nanti ketika kita masuk dalam jenjang pernikahan, kita bisa sama-sama nantinya melayani Tuhan di sana. Karena itu laki-laki akan meninggalkan orang tuanya menjadi satu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Tujuannya apa? Satu dari supaya mereka bisa sama-sama dijadikan serupa seperti Kristus. Jadi kalau misalkan dalam kita berpacaran secara Kristen itu ada berbagai macam batasan-batasan, kemudian kita merasa aduh kok seperti rasanya saya kok terikat, bapaknya kok udah bebas, itu artinya kita masih belum sungguh-sungguh. Apa artinya kita ini mengikut Tuhan di dalam kita berpacaran dan kita menikah nanti? Dan kalau kita merasa bahwa yang penting kan pacaran mau ngapa-ngapain itu kan hak kita bebas, kan namanya kan sedang milih-milih gitu ya. Saya mau ingin tahu rasanya kalau ciuman dengan cewek ini atau cowok ini, ciuman dengan cowok ini, aku ingin tahu rasanya kalau bidikan yang ini ya juga pilih ini kan apa-apa. Itu artinya ya kita masih belum sungguh-sungguh meyakini apa artinya kita ini mengikut Tuhan. Karena ketika Tuhan memberikan batasan-batasan kepada kita, itu artinya apa? Itu tujuan untuk kebahagiaan kita. Supaya kita tahu sungguh-sungguh dan jangan mengalami apa artinya hidup yang betul-betul bahagia, apa artinya hidup yang betul-betul aman, damai sejahtera, dan apa artinya hidup yang betul-betul mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Saya ngomong begini bukan artinya pacaran saya itu pacaran yang sempurna, perfect, jadi semacam kayak apa? Contoh teladan bagi kita semua. Enggak, saudara. Saya sudah sharing ini sama mahasiswa saya ini playboy, saudara. Gonda kan di pacaran dulu waktu saya masih muda. Saya kan di Kristen, tetapi saya itu masih belum mengerti waktu itu pacaran itu seperti apa.
bisa lakukan itu banyak tidak menjadi berkat. Bahkan itu dampaknya itu masih bisa saya rasakan sampai sekarang. Jika saya sungguh-sungguh ketika saya menyadari arti sesungguhnya menjadi seorang pengikut Tuhan, saya sungguh bertobat, Tuhan tolong saya supaya saya bisa belajar dari sini dan belajar untuk bisa menolong orang supaya tidak mengulangi dan jatuh pada kesalahan yang saya lakukan. Karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi konsekuensi dosa itu, saudara, selama kita masih di dunia ini itu harus kita jalani, saudara. 2007 waktu saya pulang ke Indonesia, sebentar, saya korban di sebuah gereja. Itu kemudian saya dengar, saudara, ini gereja di mana saya pelayanan ini ada mantannya pacar saya, saudara. Saya pernah pacaran sama satu jemaat di gereja ini, kemudian saya berangkat ke Amerika, studi, saya putusin, saudara. Sekali lagi, ini pengalaman yang jangan saudara tiru. Tapi sampai sekarang terjadi. Jadi saya dengarnya karena dari temennya dia ini yang cerita sama saya. Tahu nggak, itu dia itu waktu sudah di rumah gitu ya loh, dia sudah menikah, saya pulang 2007 itu, jadi saya coba. Terus dia itu kan bilang sama suaminya, ayo Pak, cepat Pak, nanti terlambat udah datang ke gereja. Suaminya tahu nyanyi gimana? Iya, kamu sekarang khusus di gereja, selesai kok batu mantan pacarmu, saudara. Itu gak enak, saudara. Saya juga dari luar, saya gak enak gara-gara saya diakhiri. Keluarga mereka akhirnya bisa terjadi perceraian. Saudara, kalau ingin pacaran, itu tujuannya untuk menikah, bukan untuk main-main. Karena kalau saudara untuk main-main, itu dampaknya saudara tidak bagus. Konsekuensinya itu akan tidak mengenakan bagi kedua belah pihak. Karena itu sebelum saudara memutuskan pacaran, bertemanlah dulu. Kalau saudara sudah ingin menikah dengan orang ini baru pacaran. Kalau saudara cuma ingin main-main, jangan pacaran. Nah, tadi saya katakan ya batasannya yang Tuhan yang firman Tuhan diberikan jelas, harus beda jenis. 2, harus orang percaya. Harus di dalam Tuhan, itu sudah jelas sudah. Jadi kalau misalkan sudah itu jomblo gitu ya, Tuhan ingin kawin, terus kemudian ada satu cowok atau satu cewek yang kemudian menyatakan, ayo aku senang bersama kamu, tapi dia bukan Kristen, saudara harus tahu jawaban saudara itu apa. Enggak, aku tidak pacaran sama kamu. Kamu pergi ke gereja di sini, kamu ikut kaderisasi di sini, kamu dibaptis di sini, baru kemudian pacaran sama saya. Itu harus saudara lakukan. Selanjutnya yang kedua, saudara, di pengalaman saya sharingkan, setelah saya belajar dari diri sendiri, dari orang-orang lain. Masa pacaran yang saudara cari itu bukan lebih kepada kecocokan. Kita lihat cocoknya itu di mana ya, jangan saudara. Karena pacaran itu bukan untuk melihat kecocokan, saudara. Karena kalau saudara yang cari itu sampai menikah nanti saudara tidak pernah cocok. Pengalamannya Pak Pandu bilang, apakah mereka sama-sama harus sama gitu ya. Kok akhirnya Pak Pandu sekarang berubah jadi suka ngomong gitu, bilang atau bilang berubah jadi sekarang diman kan enggak gitu. Kalau sudah cari kecocokan itu tidak akan pernah nemu. Dan ini riskan sekali. Kalau saudara kemudian mau menikah gara-gara sudah cocok, saudara bahaya sekali. Karena itu daripada soal kecocokan, lebih baik saudara mencari soal kejelasan. Apakah di dalam melalui pacaran saudara Kristus itu semakin jelas di hubungan saudara? Ataukah justru dalam pacaran saudara Kristus itu semakin tidak jelas dalam hubungan saudara? Kalau sudah semakin tidak jelas, ya lebih baik saudara mulai memikirkan untuk melihat apakah memang ini bisa diteruskan atau tidak. Karena memang orang menikah itu macam-macam alasannya saudara. Paulus juga mengatakan kalau yang dalam bertaraf wis kawin itu bisa jadi alasan. Kenapa kamu ingin menikah? Karena saya ingin mencicipi rasanya berhubungan seks seperti apa. Itu normal saudara sebagai manusia. Dan saudara tidak salah kalau saudara ingin menikah karena saudara ingin mencicipi hubungan seks itu seperti apa. Oh, karena saya tidak ingin kesepian. Saya takut kalau tidur sendirian. Jadi kalau saya menikah karena enak tidur ada yang menemani saya. Itu
manusiawi saudara. Saudara tidak berdosa. Kalau saudara bilang, aku ingin menikah, kalau tidur ada temani saya, Tuhan, saya tidak sendirian. Tetapi kalau itu yang menjadi satu-satunya alasan kita untuk menikah, saudara kehilangan sesuatu yang sangat berarti yang Tuhan sediakan kepada kita di dalam pernikahan itu. Yaitu apa? Keindahan dan kenikmatan hubungan bersama dengan Kristus di dalam pernikahan itu. Dan kalau itu yang saudara cari, tadi soal seks atau soal tidak sendiri, itu yang saudara utamakan, saudara pasti akan kecewa. Saudara, dalam pernikahan, perceraian terjadi, itu kebanyakan karena tidak menemukan atau sudah merasa kurang dari yang diharapkan sebelum mereka itu menikah. Mereka yang menikahnya karena cuma ingin hubungan seks, saudara. Nanti kalau sudah menikah, saudara mau sampai kapan hubungan seks? Mau tiap hari, saudara? Mungkin kalau minggu pertama masuk bulan Ramadan, mau tiap hari tiap jam hubungan seks, kok mulai lah. Lama-lama saudara itu akan berkurang, saudara, intensitas itu. Pada percaya tanyalah sama yang sudah menikah itu. Kalau itu saudara cari, saudara pasti akan kecewa. Saudara akan mulai bosan dan kemudian akan coba cari yang lain. Aku sama bujuku sudah tahu rasanya. Coba sih sama yang cewek itu kira-kira gimana ya? Itulah awal perselingkuhan, saudara. Kemudian, saudara kalau apa ingin mendapatkan sesuatu supaya saudara tidak kesepian, nanti kalau sudah menikah dengan kita punya anak, dengan kita sibuk dengan pekerjaan kita dan yang lain-lain, saudara kan bisa merasakan kok sekarang ini pengalamannya Pak Pandu sama Bu Bilang aja jarang ketemu, malah tahu di rumah tuh. Kalau alasannya supaya tidak kesepian, tambah kesepian setelah menikah ya toh. Kalau pacaran dulu kan, wah sama-sama bisa lebih banyak waktu bersama. Setelah menikah, semua pada sendiri-sendiri saudara. Dan itu kalau yang dicari, pasti perceraian akan terjadi. Karena akhirnya saudara akan mencari orang-orang yang saudara anggap bisa lebih memenuhi apa yang jadi keinginan saudara. Jadi apa yang saudara ingin dapatkan dalam pernikahan melalui pacaran, itu perlu juga saudara punya batasan yang jelas. Bahwa kita berpacaran tujuannya menikah supaya kita ini bisa mengalami Tuhan, supaya kita ini bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan lebih baik lagi, supaya kita melalui pernikahan kita ini kita bisa menjadi berkat kepada Tuhan, kepada sesama, dari berkat Tuhan kepada sesama dengan lebih baik lagi. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas dan kita bahwa lebih baik dua orang daripada seorang diri saja. Dengan itu saudara sendiri saudara bisa menjadi berkat. Tetapi dengan itu saudara berdua dengan pasangan saudara, Tuhan juga bisa memakai saudara menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Nah karena itu, kalau selama kita masa pacaran, justru kita tidak bisa lebih lagi menyaksikan Tuhan Yesus, saya katakan dengan tegas, putuslah dengan pacar saudara. Atau saudara coba ngomong apa yang kita cari sebetulnya di dalam pacaran. Kemudian yang berikutnya, waktu saya tinggal 5 menit, saya kasih tahu 30 menit kepada Pak Andri. Tadi saya katakan bahwa saudara di dalam pacaran itu saudara mencari kejelasan. Apakah Kristus sungguh-sungguh bisa saudara saksikan dengan jelas melalui pacaran saudara? Saudara jangan cari keintiman. Kapan waktunya keintiman itu? Itu waktunya nanti waktu pernikahan. Karena kita ini secara biologis saudara, itu dibangun. Tubuh kita secara biologis itu dibangun. Kalau kita ini sudah dibuat intim sekali, itu akan tambah kurang. Sekali saudara dalam pacaran itu, saudara sudah bersentuhan, itu akan terus bersentuhan, itu akan semakin intensitasnya akan bertambah. Karena itu dalam pacaran jangan kejar keintiman. Keintiman itu kejar nanti waktu menikah, tapi kejarlah kejelasan mengenai bagaimana saudara menyaksikan Kristus di dalam pacaran saudara. Karena setelah kita menikah saudara, itu ya kita sama orang itu sampai kita mati saudara. Karena perceraian itu tidak ada yang namanya kekristenan. Saudara nanti bisa memperdebatkan soal konteks perceraian nanti dengan saya, atau mau bicara soal konteks perceraian di Komisi Hukum Dani silakan, karena waktunya lain tidak akan cukup. Tetapi sederhananya, keintiman itu jatahnya waktu
pernikahan. Saudara kalau mau intim dalam pacaran, saudara perlu sungguh berhati-hati, karena iblis itu akan pakai itu. Karena sekali saudara membuka diri, saudara terlena, itu akan cepat untuk dipakai. Kalau tidak percaya, saudara kalau sudah mulai ngomong-ngomong dengan pacar saudara selama berjam-jam, terus kemudian itu omongan-omongan yang tidak mempunyai arah yang jelas, saudara akan mulai nanti mulai ngomong, aduh sayang gimana kabarmu. Itu lama-lama akan omongan-omongan semakin bersifat intim, sampai pada akhirnya bisa nanti bersifat mengarah ke hal sifatnya seksualitas. Karena sekali lagi, secara biologis kita ini dibangun untuk mengalami keintiman itu. Dan penelitian sudah membuktikan saudara, kalau saudara waktu job interview, saudara kalau ingin menimbulkan kesan yang baik pada interview saudara, itu saudara harus bisa menciptakan sebuah keintiman yang langsung instan. Itu caranya gimana? Penelitian membuktikan saudara kalau salaman jangan pakai satu tangan. Saudara kalau salaman pakailah dua tangan. Saudara. Nanti kalau percaya cari lagi mau job interview ya tes gitu. Buktikan itu sudah diteliti saudara. Salaman itu begini saudara. Ketika sudah nyalami orang yang baru ketemu yang interview sudah dengan begini, bukan cuma begini. Cara saudara keintiman pekerjaan itu adalah 80% lebih besar. Karena apa? Karena kita secara biologis itu dibangun keintiman itu. Jadi kalau pacaran saudara menunggu kembangan keintiman itu jatuh ke dalam dosa seksualitas itu jauh lebih besar. Karena kejelasan mengenai kesaksian saudara tentang Kristus di sini. Dan jagalah diri saudara karena itu. Dan kemudian gunakanlah komunitas di mana saudara ada, orang-orang lain itu untuk memberikan masukan ketika saudara itu pacaran. Jadi ketika sudah pacaran, kemudian orang-orang melihat, aduh kok pacaran rasanya kok mulai agak nyeleneh ya, kok sering berdua-duaan di tempat-tempat yang gelap. Kemudian diingatkan, hati-hati, saudara dengarkan itu, jangan saudara bilang, ini kan tak asasi, aku mau berdua di tempat gelap, mau karaoke berdua di tempat karaoke, urusanmu apa kok? Saya nangis sendiri ngurus urusannya orang. Saudara, tujuan komunitas khususnya di gereja itu menolong kita Pak, untuk menjaga diri kita. Perhatikan itu. Juga kalau dikasih masukan gitu ya. Kamu kalau pacaran sama ini itu sepertinya begini, coba dengarkan aja langsung dekat. Wis lah, seperti kamu cinta. Karena hati-hati. Istilah psikologis saudara. Emosi itu bisa dimanipulasi saudara. Kalau percaya, ada seorang cowok senang sama cewek, gimana caranya membuat cewek senang sama dia? Cowok kan masih mikir ya toh, ini sudah memanipulasi emosi cewek itu sudah. Ulang tahun, ketika semua lagi lupa, dikasih hadiah. Kan masih cewek mikir toh, aduh, ini kok perhatian sama saya, yang lain enggak, dia kok ingat pagi kita kemarin sudah kasih ucapan selamat, sudah dilakukan oleh Pak Yunus sama Bu Susan. Manipulasi emosi gitu. Itu yang namanya getaran pertama itu manipulasi emosi kalau salah psikologi gitu saudara. Karena emosinya itu gampang dimanipulasi. Karena itu berhati-hatilah dengarkan pendapat orang lain untuk menolong kita. Karena kalau kita menghadapi sendiri, kita itu bisa seringkali salah. Karena firman Tuhan ada yang jelas dalam Amsal 11:14, kita itu akan lebih aman kalau kita punya banyak nasihat. Kemudian yang terakhir, sekali lagi, jadikan masa pacaran kita itu masa untuk kita itu bisa menyaksikan Kristus kepada orang lain. Itu salah satu tes kita, apakah betul kita ini pacaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pesan saya, bagi yang belum pacaran, sebelum sudah berdoa, Tuhan, jodoh saya siapa, atau Tuhan yang tepat buat saya itu siapa, berdoalah Tuhan, tujuan hidup saya ini apa Tuhan. Kalau saudara sudah menemukan tujuan hidup itu, baru berdoa, Tuhan, saya ini butuh pendamping Tuhan tujuan hidup ini. Tolong pimpin saya supaya bukan pendamping yang betul-betul tepat. Bagi yang sudah pacaran, kita mungkin jatuh bangun. Saudara, jatuh bangun kita lakukan. Mari kita sekarang coba arahkan pacaran kita dengan lebih baik. Supaya apa? Supaya melalui pacaran kita itu, orang-orang bisa melihat Kristus melalui pacaran kita itu. Dan kita bisa menjadi garam yang terang bagi dunia ini yang pacarannya sudah tidak karu-karuan. Sehingga orang-orang percaya ketika melihat orang-orang isi pacaran, mereka berkata, pacaran orang Kristen seperti itu bisa menjadi berkat. Dan terakhir bagi yang sudah menikah, ingatlah pernikahan terjadi supaya kita bisa menjadi satu daging untuk menyaksikan Kristus
di mana Tuhan sudah menempatkan kita, di mana Tuhan sudah mempercayakan segala pekerjaan bagi kita dan segala tanggung jawab itu. Mari kita lakukan itu dengan bersama-sama sepenuh hati, supaya apa? Kristus bisa kita saksikan, Kristus bisa kita alami dalam hidup ini, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Karena sekali lagi saudara, jangan cari kecocokan, karena Anda tidak pernah cocok. Saudara, gambaran Alkitab tentang pernikahan yang paling tidak cocok itu sudah diberikan. Siapa itu? Kristus dan gerejanya. Kristus sosok yang suci tanpa dosa. Gereja mempelainya itu orang-orang berdosa, gak pernah cocok. Tapi Kristus berkomitmen, aku mengasihi kamu, menyerahkan hidupku bagimu. Itulah sudah pernikahan, saudara. Kita mungkin tidak cocok, tapi kita punya komitmen sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Kita mengasihi, kita melayani Tuhan, kita ingin memuliakan nama Tuhan. Dan itu dimulai dengan kita berpacaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkati para pemuda di sini, Tuhan. Kalau di antara mereka yang merindukan untuk boleh menikah, Tuhan boleh menunjukkan pasangan yang terbaik untuk mereka. Dan kalau dari antara mereka memiliki keputusan mau melayani Tuhan tanpa menikah, Tuhan juga beri kuatkan mereka, tolong mereka Tuhan, untuk segera hati berikan hidup mereka bagi Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, kami sedang berpacaran, tolong kami supaya kami boleh menjaga diri kami, supaya kami boleh menjadi berkat, menyaksikan Yesus melalui pacaran kami. Dan kami sudah menikah, berkati kami Tuhan, supaya pernikahan kami boleh cukup menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kami boleh menyaksikan Tuhan dengan lebih baik lagi. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada pertanyaan, tanya jawab, Bu Santri? Tidak ada. Oke, terima kasih.